Al-qaidatur rabi'atu wa thalathun, ini kaidah yang ke-30 berapa? 34. Ini auladi masalah sangat penting. Maksudnya masalah sangat penting, afwan, ini di dalam fikih yang sering berputar-putar, ini kaidah namanya al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Ini yang sering berputar dalam fikih, al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Apa artinya? Al-maisur, perkara yang mudah, la yaskutu, tidak gugur, bil ma'suri, dengan ma'sur. Ma'sur itu yang sulit. Jadi kalau bahasa kita mah begini, apa yang mampu lakukan, apa yang kemampuan jangan ditinggalkan karena kesulitan gitu. Ya Ustaz kasih bahasa yang gampang. Kemampuan jangan ditinggalkan karena kesulitan. Contoh begini auladi. Contoh nih. Ada orang berdiri tidak kuat. Ini nanti ada di situ. Tapi Ustaz gambarkan dulu biar paham. Ada orang berdiri tidak kuat. Tapi kalau ruku dia bisa. Jadi sholat itu berdiri nggak kuat. Dari berdiri dia nggak kuat. Pusing kepalanya, nggak kuat. Tapi kalau ruku dia kuat. Ruku sebentar dia kuat. Maka sholatnya dia itu duduk saja. Tapi tetap dia harus apa? Harus apa? Harus ruku. Jangan sampai rukunya ruku duduk gitu, jangan. Rukunya ruku apa? Ruku berdiri. Cuman dia nggak kuat berdiri. Perhatikan. Dia tidak kuat berdiri karena pusing. Tapi kalau dia sholatnya duduk bisa, nggak pusing. Ruku karena sebentar begitu, berdiri sebentar kemudian dirukukan, nggak pusing. Maka rukunya jangan ruku duduk, tapi ruku apa? Ruku berdiri. Walaupun dia sholatnya duduk. Kenapa? Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang dia mampu tidak gugur dengan ketidakmampuan. Artinya gara-gara tidak mampu berdiri, jangan meninggalkan mampunya dia ruku berdiri. Ruku berdiri. Jadi duduknya boleh, tapi jangan rukunya ruku duduk, tapi ruku apa? Ruku berdiri karena dia mampu berdiri. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Hati-hati berarti. Ini yang sering berputar. Makanya contohnya agak banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 8 contohnya. Apa kata musannif? Al-qaidatur rabi'atu wa thalathun, qaidah yang ke-34, al-maisuru la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur, kemudahan, la yasqutu, tidak gugur kemudahan, bil ma'suri, dengan kesulitan. Apa yang mampu tidak gugur dengan yang tidak mampu. Al-amthilatu, itu contohnya minha. Minha di antara contoh apa? Idza kana maqtu'u ba'dil atrafi yajibu alaihi ghuslul baqi. Perhatikan. Ada orang waladi, ada orang tangannya terputus segini. Jangan segini. Segini aja kita ambil contoh. Berarti kalau wudhu dia nyuci tangan ini enggak? Enggak. Tapi ada sisanya nggak sedikit? Ada. Nah, al-maisur la yaskutu bil, al-maisur la yaskutu bil, sesuatu yang sulit tidak menggugurkan yang mudah. Dia kan mencuci tangan sulit karena nggak ada tangannya. Tapi ada sisanya nggak?
Ada sisanya nggak? Mudah nggak dia cuci? Mudah nggak? Mudah. Lakukan yang mudah, tidak gugur dengan yang susah. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Laksanakan sama dia. Jangan sampai apa? Jangan sampai gara-gara tangannya segini tidak ada, sisanya sedikit juga tidak dicuci. Nggak boleh. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ini hampir sama aja dengan yang tadi, dengan ma la yudrak kullu la yutrak kullu, hampir sama. Cuma perbedaannya ini bukan masalah fi'il, ini masalahnya maisur, kemampuan. Tangannya dihilang, sisa sedikit lagi, wajib ini sedikit dicuci. Makanya yang kemarin Ustaz bilang tuh, ilmu fikih itu ilmu yang sedikit sulit. Kenapa? Ilmu fikih itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Ini pembahasan jadi sulit. Li'annahu yazidu wa yanqus, dia bertambah dan berkurang. Contoh, fardu wudu atau rukun wudu ada 6. Iya, bagi orang yang sempurna. Kalau tangannya nggak punya jadi berapa? Nah, jadi 5, nyuci tangan dia nggak punya tangan. Kalau mukanya kena luka, kebakaran atau diperban, ada nggak ghuslul wajhi? Nggak ada. Jadi diganti dengan apa? Tayamum. Berat makanya hukum fikih itu. Dia ada robah, ada nambah, ada turun dia. Tapi kalau hukum nahwu, tajwid, udah baku dia itu. Udah segitu ya segitu. Tidak nambah lagi. Marfu'atil asma, mansubatil asma, makhfudatil asma, segitu sudah, nggak ada tambahan. Makanya dia ilmu yang sangat mudah. Ilmu yang sangat mudah. Kita ulangi contohnya, aulad hati. Idza kana, apabila ada maqtu'atil atraf, terputus sebagian atraf. Atraf itu jari jemari atau apalah. Taraf itu ujung-ujung. Sebenarnya ujung-ujung kayak kaki itu atraf, kayak tangan itu atraf. Tapi kadang-kadang atraf dikatakan jari jemari. Bagaimana kalau terputus? Yajibu, maka wajib alaihi, kepada orang tersebut, ghuslul baqi, mencuci yang sisa. Sisanya segimana tangannya? Paling juga 1 senti lagi karena terputus, dipotong misalnya, iya cuci. Yang 1 senti itu wajib dicuci. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Ini paling banyak nanti di fikih. Kalau kalian mau murajaah kitab-kitab yang agak besar, itu yang paling sering terulang-ulang kaidah ini. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kemudian apa? Minha, di antara contoh lagi apa? Al-qadir ala ba'di satir bihi, tuh ini ibaratnya ini apa? Cetakannya ini nggak nyambung ini. Al-qadir ala ba'di satir bihi, terus al-qadrul mungkin, apaan begitu? Ya nggak nyambung ini kita. Jadi gini, tambahin di situ kalimatnya. Al-qadiru ala ba'dis satiri yajibu alaihi bihi al-qadrul mumkin. Begitu. Ini banyak hilangnya. Al-qadiru, orang yang mampu, ala ba'dis satiri, atas sebagian satir. Satir itu penutup aurat. Bihi, yajibu dulu. Yajibu, wajib, alaihi, kepada orang tersebut, bihi, atas itu satir, al-qadrul mungkin, ukuran yang mungkin. Jadi gini auladi Isma, nutup aurat laki-laki dari mana? Dari lutut sampai pusat.
Ternyata ente untuk nutupi dari lutut sampai pusar nggak ada, cuma nutupi dari paha sampai bawah pusar. Lakukan apa jangan? Lakukan. Jangan sampai gara-gara nggak bisa nutup aurat semua, akhirnya tidak ditutup semua. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Yang mudahnya ketika itu bagi kamu apa? Nutupi setengah. Iya, tutupi. Jangan sampai gara-gara sesuatu yang susah gugur sesuatu yang mudah. Nggak boleh begitu. Kemudahan tidak hilang dengan kesulitan. Kayak kalian Aulad Isma, ini contoh. Kalian pengen makan sama apa? Sama ikan, sama sayur, sama ini, sama itu. Pas nyampe ke rumah cuman ada garam doang, sudah. Yang ente mampu apa? Makan sama apa? Sama garam. Jangan gugur dengan sebab apa? Ketidakmampuan, jangan. Kadang-kadang kan ada orang nggak makan garam doang. Nah itu nggak ngerti fikih itu. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Contohnya apa minha? Contohnya lagi apa? Lau ajaza 'anir ruku'i was-sujudi dunal qiyami lazimahu. Ini contoh kebalikan yang tadi Ustaz sampaikan. Kebalikannya. Sekarang begini. Lau ajaza, andaikan tidak mampu. Ajiz itu tidak mampu. Lau ajaza, andaikan tidak mampu seseorang anir ruku'i, dari ruku', was-sujudi, dan sujud, dunal qiyami, tidak selain berdiri, dunal qiyami, selain berdiri, lazimahu, maka wajib itu berdiri kepada orang tersebut. Ada orang sholat ruku nggak bisa. Kenapa? Ya karena ini lagi sakit, pinggangnya lagi sakit. Sujud juga nggak bisa. Kenapa? Lututnya lagi bermasalah. Cuman bisanya berdiri doang. Alhamdulillah. Jangan sampai dia berbaring sholatnya. Harus apa? Harus berdiri karena dia mampu berdiri. Al-maisur la yasqutu. Al-maisur, kemampuan, kemudahan, dia kan mampu berdiri, mudah untuknya berdiri. Jangan gugur gara-gara dia tidak bisa sujud, tidak bisa ruku. Itu al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kemudian diantaranya lagi apa? Man wajada ba'da sa' fil fitri lazimahu ikhrajuhu. Yang tadi, man wajada, barang siapa yang menemukan orang tersebut ba'da sa'i, sebagian kulak. Zakat fitrah itu kan satu sok. Zakat fitrah satu apa? Satu sok. Satu sok itu 3,5 liter. Nah dia tidak mampu satu sok fil fitri, di dalam zakat fitrah, lazimahu, maka wajib kepada orang tersebut ikhrajuhu, mengeluarkan sebagian sok. Jadi dia nggak punya nih 3,5 liter, berarti dia punyanya berapa? 1 liter, berarti zakatnya berapa? 1 liter. Ini hampir sama nggak dengan kullu ma la yudrak kullu la yutrak kullu? Ini hampir sama. Ya. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Nah kemudian apa lagi waladi? Minha, diantaranya lagi apa? Man malaka nisaban, barang siapa yang memiliki nisab, ba'duhu, sebagian nisab, indahu, di tangannya, di sisinya, di miliknya, wa ba'duhu, dan sebagian nisab ghaibun, tidak ada, ghaib. Fal asahhu, maka yang kuat, yang sahih, annahu, sesungguhnya orang tersebut, yukhriju,
mengeluarkan orang tersebut amma dari sesuatu fi yadihi yang ada di tangannya fil hali seketika. Boleh perhatikan dulu, ini agak panjang, mesti Ustaz jelasin dulu. Masalah yang barusan dibaca itu kaitan dengan zakat. Masalah yang barusan dibaca kaitan dengan zakat. Zakat itu auladi, di antara syaratnya wajib memiliki nisab. Nisab itu apa? Nisab itu adalah jumlah yang wajib mengeluarkan zakat. Contoh, emas itu nisabnya 85 gram. Jadi kalau dia punyanya 60 gram wajib zakat nggak? Tidak, karena tidak sampai nisab. Orang punyanya 40 gram wajib zakat nggak? Enggak, karena tidak sampai nisab. Nah, ada masalah. Bagaimana kalau dia punya nisab 90 gram, dia punya cuma 40 gram di tangannya, 50 gram di orang lain dibawa kabur, nggak tahu kemana dibawa, dicari tapi belum ketemu. Berarti dia tetap punya nisab nggak? Dia punya nisab nggak? Punya, tapi separohnya di mana? Di orang lain, goibun. Nah, wajib zakat apa tidak? Nah, ini al-maisur la yasqutu bil ma'sur, tetap dia wajib zakat. Cuman yang disakati yang mana? Yang disakati yang mana? Yang ada di tangannya dia. Adapun yang hilang, yang tidak ada, ketika nanti ketemu baru disakati. Kalau tidak ketemu berarti tidak disakati. Gitu maksudnya. Itu contoh al-maisur la yasqutu. Makanya lihatin kalimatnya. Man, orang, malaka yang memiliki orang tersebut nisoban, satu nisob, ba'duhu sebagian setengahnya nisob, indahu di sisinya, wa ba'duhu dan sebagian nisob goibun tidak ada. Fal asahhu, maka yang sahih, annahu sesungguhnya orang tersebut yukhriju mengeluarkan orang tersebut ke zakat, maksudnya mengeluarkan zakat, amma atas sesuatu fi yadihi yang ada di tangannya fil hali seketika. Fil hali seketika. Jadi keluarkan. Alhamdulillah yang ada ini setengah nisab di tangannya seperti tadi. Nisabnya zakat emas itu 85 gram. Misalnya ada orang punya 90 gram, berarti udah nisab belum? Sudah. Tapi 50 gramnya ada di tangan orang lain. Belum ada, belum sampai. 40 gramnya ada di tangan dia. Bagaimana hukumnya? Tetap wajib mengeluarkan zakatnya dari yang mana? Dari yang 40 yang ada di tangannya. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Gampang walad, enggak susah. Minha contohnya lagi apa? Naqala al-Iraqiyun, sebagian ulama Iraqi memindahkan an-nas Syafi'i dari nasnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Apa? Annal akhrasa, sesungguhnya orang yang bisu, akhras, yalzamuhu wajib kepada si akhras ayyuharrika menggerakkan lisanahu kepada lisannya, badalan halnya pengganti antahriqihi dari menggerakkannya si ahros iyahu kepadanya bil qiraati dengan membaca Fatihah. Seperti contoh wajibnya apa? Kal imai, seperti isyarat birruku'i dengan ruku' wa sujudi dan sujud. Itu tadi al-maisur la yasqutu. Artinya apa yang dia mampu tidak gugur dengan apa yang dia tidak mampu. Contoh seperti orang bisu. Orang bisu itu wajib baca Fatihah. Cuman kan nggak bisa. Bagaimana? Gerakin aja bibirnya. Digerak-gerakin bibirnya. Menunjukkan dia apa? Kayak itu tuh siapa yang? Si Kodir. Pernah tahu nggak kalian si Kodir yang kemarin? Si Kodir yang bisu yang bikin kaligrafi itu.
Itu kalau dia lagi kesini, ente lihat nggak kalau dia sholat? Kayak bener. Ya emang bener sholatnya, enggak maksudnya bacaannya. Ya Allah. Itu gerakin begitu. Nah kalau dia tidak ngegerakin juga padahal dia bisa ngegerakin, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena al-maisur la yaskutu, dia mampu menggerakin tapi nggak gerak juga. Seperti orang nggak bisa ruku. Ada orang nggak bisa ruku, ada orang nggak bisa sujud, nggak bisa dia. Bagaimana? Bisa juga dengan isyarah. Maka wajib nggak isyarah? Wajib. Ya orang sholat pakai mata. Ayo, kamu mau mulainya merem, apa mulainya melek? Supaya ketahuan nanti. Kamu ini sedang takbir, apa sedang ruku ketahuan. Ana mau mulainya melek aja, melek. Berarti itu takbir kan? Allahu Akbar. Berarti itu sekarang sedang apa? Sedang apa sekarang? Berdiri. Ini sedang apa? Berdiri. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Peremin terus, ini lagi berdiri. Nanti ente udah waladhdallin amin baca surat, ente mau apa? Mau ruku, bisa nggak ruku? Enggak. Tapi isyarat bisa nggak? Bisa. Berarti apa? Isyarat. Bukain mata. Allahu Akbar. Subhanallah. Berarti ini melek sedang apa sekarang? Sedang ruku. Sami'allahu liman hamidah. Berarti sekarang sedang apa? Sedang apa? I'tidal. Allahu Akbar. Sedang apa? Sujud. Itu gonta-ganti begitu. Gonta-ganti begitu ada. Ya. Kemudian minha, contohnya lagi apa? Contohnya lagi apa? Man orang di jasadihi, di jasadnya orang tersebut jurhun, ada luka. Orang punya luka, perhatikan. Yamna'u, mencegah itu luka, isti'abal ma'i, menyeluruhnya air. Wal madhabu, dan menurut madhab al-qat'u, yaitu pasti, biwujubi ghuslis sahih, dengan wajibnya mencuci yang sahih, ma'at tayammum, bersama tayammum, anil jarih, ya dari yang luka. Perhatikan waladi, tuh iri sekarang tangan. Kalau wudu wajib dicuci nggak tangan ini? Wajib. Ternyata di sini ada luka segede gini, segede tangan nih. Ini luka tidak boleh kena air. Kalau kena air bahaya. Bagaimana hukumnya? Ini luka nggak yang atas sama yang bawah ini? Tidak. Maka wajib di apa dulu? Wajib dicuci dulu yang sehatnya, baru pengganti dari yang luka menjalankan tayammum. Itu. Makanya contohnya tuh kalimatnya. Kelihatin awalan kalimatnya. Man bi jasadihi jurhun. Man bi jasadihi jurhun yamna'u, siapa? Juruh, isti'abal ma'i, kepada menyeluruhnya air. Wal madhabul qat'u, dan madhab yang pasti, biwujubi ghuslis sahih, dengan mencuci, dengan wajibnya mencuci yang sahih, ma'at tayammum, bersama tayammum, anil jarih, dari yang luka. Beres tuh sampai situ. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Yang terakhir, ini sekarang berkaitan dengan kaidah ke-35. Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kaitan dengan kaidah bawah. Wal takun, dan hendaklah ada, minkum, di antara kalian, ummatun, sekelompok umat, yad'una, yang mengajak umat tersebut, ilal khairi, kepada kebaikan,
wa ya'muruna dan memerintahkan bil ma'rufi dengan ma'ruf, wa yanhauna dan melarang 'anil munkari dari munkar. Hendak harus ada. Makanya belajar ilmu itu hukumnya wajib, dan tugas yang paling mulia adalah tugas dakwah. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ala basirah." Ad'u ay da'wah.